Dan masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi, ramai-ramai gadai SK DPRD untuk bayar hutang. Nah, kalau Bang Ucok sendiri melihat ini penyebabnya sebetulnya apa sih alasan mereka? Iya, kalau anggota dewan itu di publik itu karena kos kampanye yang besar ya, gitu ya. Kampanye terpaksa mereka ngeluarin modalnya habis gitu. Udah itu perlu untuk kehidupan, mereka minjem uang. Tapi ini hanya lip service di publik, maksudnya saya nggak percaya untuk bahwa mereka ini Kehabisan uang. Maksudnya bagaimana? Gitu. Karena saya nggak percaya kehabisan uang karena gini, orang-orang yang masuk DPRD ini adalah orang-orang yang memang yang punya duit, gitu loh. Mereka menang dipilih masyarakat kemarin karena memang amunisinya besar dibandingkan yang lain. Kalau kemarin ada anggota dewan sebagai anggota dewan nggak terpilih atau seluruh anggota dewan nggak terpilih, memang amunisinya atau duitnya itu nggak ada atau dikit gitu loh. Dan yang menang ini itu sebagian besar itu punya duit gitu loh, punya duit dengan modal sendiri atau bantu yang lain gitu, atau dia punya harta sendiri gitu. Jadi nggak mungkin dia itu menang tanpa ada duit yang memang besar kayak gitu. Jadi alasan mereka bahwa mereka itu kehabisan itu tidak rasional buat saya kayak gitu. Karena pemenang-pemenang ini adalah pemain-pemain betul, pemain yang amunisinya besar sekali buat untuk memang mereka maju untuk menang karena duitnya banyak. Udah gitu. Siap lah ya. Udah siap. Gitu. Lalu kan kalau seperti itu kenapa harus ada penggadaian SK ya? Iya, ini kan masalah bagaimana untuk menyelamatkan harta. Gitu ya, penyelamatan harta itu bisa bagaimana publik nanti melihat harta mereka halal, gitu ya. Bagaimana nanti pihak kejaksaan bahwa sumber harta mereka halal. Makanya modusnya dengan meminjamkan menggadaikan dan minjam duit gitu kan. Nanti kalau ditanya masyarakat, oh saya uangnya dari pinjaman loh, saya bukan korupsi kayak gitu. Padahal nanti ya memang pinjaman uangnya, tapi pembayaran pinjaman ini dari mana? Itu yang harus nanti apakah bayarnya proyek seperti itu apa ya? Dari proyek atau memang kalau dari gaji nggak mungkin kayak gitu. Itu yang terjadi sebetulnya kayak gitu. Oke. Tadi ada juga kita menyebut bahwa dari Kemendagri seharusnya ada membuat payung hukum peraturan agar hal ini tidak terus terjadi seperti itu. Selain itu kalau misalnya dari pihak bank sendiri atau dari mana Anda lihat? Kalau pihak bank mungkin diperketat SOP-nya. SOP itu bisa nanti kan dari gaji mereka aja tidak bisa mencukupi untuk bayar gitu kan, gitu kan. Itu diperketat. Yang kedua mungkin dari OJK. OJK ini kan yang mengawasi perbankan di daerah. Itu bisa mengeluarkan peraturan ya untuk supaya yang namanya penggadaian SK untuk DPRD itu dilarang oleh OJK. Bisa dilakukan itu. Otoritas Jasa Keuangan ya, itu bisa dilakukan kayak gitu. Ada dua instrumen untuk menghambat ini. Dari OJK bisa, dari Kementerian Dalam Negeri bisa. Tapi menurut saya Kementerian Dalam Negeri lebih baik berkoordinasi dengan OJK supaya bagaimana DPRD kita ini jangan berutang kayak gitu. Nah, Anda melihat implikasinya terhadap masyarakat yang mengetahui berita bahwa anggota DPRD menggadaikan SK-nya sejauh ini bagaimana? Iya, masyarakat juga ada yang melihatnya ya biasa-biasa aja. Ada yang juga melihat bahwa memang mereka punya duit gitu ya. Mereka nggak punya duit gitu, sehingga uang itu memang ada yang ke pesta, ada yang udah itu ada yang kemarin ada janji dikasih kayak gitu. Nah, ini semua sebetulnya hanya kamuflase. Jadi sebetulnya masyarakat itu harus tidak percaya dengan politisi gitu loh. Kalau politisi mengatakan tidak punya duit, berarti kantong mereka banyak duit kayak gitu. Oh, sebaliknya. Iya, gitu ya. itu politisi itu kayak gitu. Kalau ngomong apa mereka di publik, ngomong apa mereka di depan masyarakat, itu adalah berarti harus ditafsirkan kebalikan. Itu yang terjadi. Semua seperti itu. Semua itu politisi. Politisi itu harus kayak gitu. Kayak bunglon gitu, kayak bunglon dia. Kalau nggak kayak gitu, kalau dia jujur ke depan masyarakat pasti nggak terpilih dia kayak gitu. Dia jujur, uang saya ini dapatnya dari korupsi loh. Kalian mau nggak? Besok nggak terpilih kayak gitu loh. Gitu. Harus banyak bohongnya politis itu daripada jujurnya. Jadi bagaimana kira-kira kontrol dari masyarakat supaya hal ini bisa mengarah ke hal-hal yang lebih positif Anda lihat ya? Iya, masyarakat sebagai konstituen atau tim pendukung kemarin itu harus meminta janji ya. Apa janjinya ke mereka terhadap desa, terhadap masjid, terhadap apapun itu harus dituntut kepada politisi yang menang atau yang duduk sebagai anggota dewan gitu. Itu terus dituntut aspirasi mereka
supaya nanti anggota dewan itu jangan memikirkan pinjaman lagi atau utang lagi. Itu harus dituntut terus-terusan kayak gitu. Itu ada ini ya, ada instrumennya atau ada perjanjian. Biasanya kalau anggota dewan yang selingkuh atau dia tidak mengkhianati, itu besok nggak akan terpilih lagi kayak gitu. Jadi ada sanksi-sanksi sosial, ada sanksi juga sosial seperti itu ya. Kalau nggak dapilnya pindah ya, kalau dapilnya pindah mungkin terpilih, tapi kalau dapilnya masih di situ pasti nggak, masyarakat pasti mengabaikan. Jangan-jangan nanti kalau ini lobang yang SK Gadai udah ditutup, ntar ambil KTA lagi. Iya, KTA gitu. Politisi kan bisa aja dia ya. Banyak cara lah seperti itu ya. Oke, mungkin terakhir closing statement dari Anda sendiri kira-kira mengenai fenomena ini. Saya akan berusaha melobi Kementerian Dalam Negeri ya untuk mengeluarkan larangan atau larangan dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri supaya ini dilarang. Mungkin ini kayaknya akan diskusi panjang gitu, diskusi panjang dengan mereka. Tapi kita akan lobby Menteri Dalam Negeri karena ini bentuknya udah masuk ke pencucian uang. Termasuk nanti kita sosialisasikan juga ya ke KPK supaya KPK juga bisa ikut melobi Kementerian Dalam Negeri supaya mengeluarkan bentuk peraturan. Kalau dia udah ada peraturan ya payung hukumnya gitu kan, tapi tetap melanggar, berarti bisa mereka kena pidana. Itu yang kita dorong ke sana nanti. Optimis? Optimis, saya yakin optimis ya. Terima kasih atas karyanya Pak Ucok. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi membahas ramai-ramai Gadai SK anggota DPRD. Tetaplah bersama Jurnal Pagi untuk informasi menarik lainnya.